Jumpa kembali di channel Honex. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi KineMaster ya teman-teman ya. Tapi di video ini saya hanya akan membahas cara mengedit tulisannya ya teman-teman ya. Jadi cara-cara yang lain atau fungsi yang lainnya mungkin di video-video berikutnya yang akan saya bagikan. Jadi di video ini saya akan memberikan cara mengedit tulisannya saja. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita masuk ke aplikasi KineMaster ya. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi KineMaster, kita klik yang tanda tambah ini teman-teman. Lalu kita pilih yang 16:9 karena video YouTube itu menggunakan ukurannya yang ini. Setelah ini teman-teman kita masukkan video kita ya teman-teman ya. Kliknya di sini teman-teman. Nah, di sini tinggal pilih. Nah, videonya ada letaknya di mana ya teman-teman ya, di folder mana. Saya coba ambil video dari yang ekspor. Lalu saya coba video yang ini teman-teman. Nah, setelah diklik, kita klik centang teman-teman. Nah, ini video saya teman-teman. Nah, sekarang di video ini saya akan memberikan tulisan ya teman-teman ya. Saya letakkan di sini tulisannya. Saya bisukan dulu teman-teman videonya. Oke. Setelah ini saya coba ketikkan tulisannya teman-teman. Saya klik lapisan, lalu saya klik yang teks teman-teman. Nah, saya coba ketikkan mari mampir ke channel Honex. Dijamin amanah. Oke, saya klik pilih. Nah, setelah ini saya coba rubah tulisannya teman-teman. Jadi model tulisannya ini saya rubah. Nah, cara rubahnya jenis hurufnya itu ada di sini teman-teman, yang tulisan A ini. Diklik. Nah, lalu teman-teman tinggal pilih jenis tulisannya ingin seperti apa. Kalau masih baru, teman-teman belum ada banyak pilihan jenis huruf teman-teman. Nah, belum ada yang seperti ini. Nah, caranya seperti apa supaya bisa ada macam-macam jenis huruf seperti ini? Teman-teman nanti klik yang di sini, yang ada gambar ini, gambar semacam kedai lah atau gerobak ini teman-teman. Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini nama jenis hurufnya teman-teman. Nah, sekarang misalkan saya klik yang tulisan display ini teman-teman. Nah, jenis hurufnya ada banyak macam di bagian jenis display ini. Nah, teman-teman tinggal pilih. Misalkan kalau teman-teman ingin pilih yang seperti ini, teman-teman klik. Setelah diklik, lalu teman-teman klik unduh. Nah, oke, sudah terinstall ya teman-teman ya. Klik kembali. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih lagi ingin yang mana lagi jenis hurufnya. Ada banyak teman-teman. Nah, lalu teman-teman pilih ya. Setelah sudah dipilih, sudah diinstal, teman-teman klik X keluar. Nah, saya coba contohkan tadi saya ada download yang di jenis huruf display. Nah, ini yang saya download tadi teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita pilih tulisannya. Kita pilih tulisan yang seperti ini ya. Saya pilih yang ini. ODB Sans Regular. Setelah saya klik centang. Nah, saya besarkan dulu teman-teman. Dilihat teman-teman sudah berubah ya jenis hurufnya. Nah, tulisan ini saya ingin beri
tulang di pinggir hurufnya. Jadi semacam garis-garis pembatas huruf lah teman-teman. Nah, carinya di sini teman-teman. Yang tulisan ikhtisar. Nah, lalu saya hidupkan tombolnya. Nah, saya klik yang pilihan warnanya teman-teman di sini. Saya pilih yang warna merah. Lalu saya klik centang. Oke. Jadi pinggirannya sudah ada tulangnya teman-teman ya. Stroke namanya. Lalu saya klik centang teman-teman. Nah, sekarang tulisan ini akan buat animasi masuknya teman-teman. Jadi kita ingin membuat timbulnya tulisan itu seperti apa. Nah, nanti pilihannya ada di menu yang di sini teman-teman. Nah, coba saya contohkannya teman-teman ya. Saya letakkan dulu agak atas. Nah, misalkan nanti saya mulai dari depan sini teman-teman ya. Nah, saya coba hidupkan teman-teman. Nah, dia kan timbulnya mendadak begitu keluar. Sekarang kalau teman-teman ingin dia timbulnya mengusap ke kanan, teman-teman klik hurufnya. Klik yang ini teman-teman. Lalu klik animasi masuk. Nah, di sini tinggal pilih inginnya seperti apa. Nah, saya coba pilih yang mengusap ke kanan teman-teman. Nah, yang ini teman-teman ya, usap ke kanan. Saya klik. Saya contohkan satu saja teman-teman ya. Jadi nanti hurufnya akan timbul seperti ini teman-teman. Nah, ini kan agak cepat. Bila teman-teman ingin mengubah kecepatan munculnya tulisan ini, pilihannya ada di sini teman-teman. Nah, saya coba rubah ke 1,5. Nah, dia mulai agak pelan ya. Saya rubah lagi ke angka 2. Nah, ini lebih pelan. Pilihan kecepatan munculnya huruf ini tidak selalu bisa mencapai ke angka 2. Bisa juga angka 4. Tergantung dengan panjangnya kalimat ini muncul teman-teman. Nah, sekarang teman-teman lihat ini kan kalimat ini kan sangat pendek ya dari ujung ke ujungnya teman-teman. Nah, coba saya panjangkan ya teman-teman ya durasinya. Nah, sekarang kita coba lihat setelannya angkanya seperti apa. Nah, ternyata kecepatannya sekarang bisa sampai 4 atau 4,5 pelannya. Jadi bisa sangat pelan teman-teman. Nah, bisa juga sampai ke 6 teman-teman. Nah, ini munculnya tulisan dia agak pelan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalu setelan kecepatan munculnya huruf itu ada sampai angka 6. Nah, tergantung dari panjang durasi kalimat yang dibuat ya teman-teman ya. Saya klik centang dulu teman-teman. Nah, sekarang saya pendekkan kembali ya. Nah, nanti pilihan kecepatannya pasti hanya mungkin sampai ke angka 2 atau berapa ya, nggak sampai angka 6. Saya klik lagi animasi masuknya. Ternyata sampai 2,5 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sih tidak masalah teman-teman. Kita ya mau setel kedua juga tidak apa-apa, tidak ada pilihan 6-nya juga tidak apa-apa. Setidaknya ya munculnya tulisan ya sudah yang sesuai lah gitu teman-teman. Oke, saya klik centang. Nah, sekarang saya coba mulai dari sini, saya putar videonya teman-teman. Nah, dia muncul hurufnya seperti itu teman-teman. Atau teman-teman bisa pilih yang jenisnya model lain. Saya klik dulu teman-teman. Nah, saya klik animasi masuk. Nah, di sini ada banyak pilihan. Bisa huruf demi huruf. Coba saya klik. Nah, ini satu persatu hurufnya muncul. Atau mungkin bisa yang memudar. Nah, tinggal kecepatannya saja, mungkin ada setelan 2,5, ini yang paling pelan ya teman-teman. Kalau paling depan ini paling cepat. Nah, saya mundurkan lagi 2,5. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dinamakan animasi masuk. Nah, teman-teman kalau ingin mengedit tulisan ini, teman-teman harus mengklik filenya teman-teman seperti ini.
Nah, sama dengan animasi keluar teman-teman. Animasi keluarnya itu jadi tulisan ini setelah habisnya itu ingin menghilangnya memudar atau mengusap kembali atau tiba-tiba hilang. Nah, coba saya buat dia memudar saja teman-teman. Saya klik, lalu saya bikin agak lama lah memudarnya. Jadi biar lebih kelihatan tulisannya itu menghilang dengan pelan. Saya setel ke angka 2. Saya klik centang. Nah, coba saya mulai videonya dari awal, dari depan. Nah, ini animasinya memudar. Nah, animasi keluarnya juga memudar. Seperti itu teman-teman cara mengedit tulisannya ya. Nah, lalu ini animasi keseluruhan. Fungsinya untuk apa? Nah, jadi kita kalau gunakan fungsi ini nanti tulisannya sepanjang tulisan ini nanti menggunakan animasi masuk keseluruhan itu terus menerus. Contohnya coba saya klik ya animasi keseluruhan, lalu saya coba klik yang denyut. Nah, saya klik centang teman-teman, saya coba putar lagi videonya. Nah, ini animasi masuknya. Nah, lalu ini namanya animasi keseluruhan, jadi terus menerus dia fungsinya berfungsi. Nah, berdenyut. Atau ingin yang lainnya, saya klik lagi animasi keseluruhan, saya klik yang air mancur teman-teman, saya klik centang. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah fungsinya animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Saya klik kembali file tulisan ini teman-teman. Nah, lalu di sini ini pilihan untuk warna tulisannya ya teman-teman ya, yang bagian tengah, yang tulisan putih ini saya rubah misalkan warna kuning teman-teman. Saya klik, lalu saya klik kuning, saya klik centang, ya berubah teman-teman. Jadi di sini untuk mengedit warna tulisan utamanya. Nah, kalau yang tulangnya itu tadi yang stroke, yang pinggiran huruf itu adanya di sini teman-teman, yang ikhtisar ini ya. Nah, lalu di sini ada tulisan bayangan, jadi tulisannya nanti ada bayangan, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, lalu hidupkan tombolnya teman-teman. Nah, lalu klik yang pilihan warnanya teman-teman. Nah, misalkan bayangannya nanti warna kuning, saya klik warna kuning. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini warna kuningnya agak pudar. Setelannya ada di sini teman-teman. Ini ternyata di angka 70%. Jadi teman-teman habiskan ke kanan. Nah, kuningnya sudah tidak pudar. Atau teman-teman ingin warnanya tidak ingin terlalu terang. Nah, teman-teman bisa mengurangi opasitasnya di sini ya. Nah, saya penuhkan saja, lalu saya klik centang. Nah, di sini saya klik OK. Saya hapus dulu animasi keluarnya teman-teman. Ke ataskan. Nah, kita pilih yang tidak ada. Nah, ini ada bayangannya. Nah, bayangannya kurang terlihat ya teman-teman ya. Saya klik kembali file tulisan ini. Nah, saya coba kembali ke tempat yang tadi, yang pilihan menu bayangan. Saya klik. Nah, di sini teman-teman jaraknya di 10. Teman-teman coba sambil gerakan ke kanan. Nah, itu bayangannya mulai terlihat teman-teman. Nah, jadi bayangannya itu akan semakin menjauh dari tulisannya bila fungsi ini kita gerakan ke kanan. Saya klik centang teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bila tidak ingin terlalu tinggi, terlalu jauh jaraknya bayangannya, ya kembali ke setelan yang tadi, setelan yang bayangan. Lalu teman-teman bisa ini gerakan kembali ke kiri. Oke, seperti itu teman-teman. Klik centang. Nah, lalu misalkan tulisan ini kita ingin buat dua.
jadi menduplikat. Nah, kita klik file tulisan ini. Nah, teman-teman lihat di kiri, di bagian pojok sini, pojok atas kiri ya. Nah, itu ada 3 titik, diklik teman-teman. Lalu di situ ada tulisan duplikat, teman-teman klik duplikat. Nah, teman-teman coba geser tulisannya ya. Sudah ada 2 teman-teman ya. Nah, sudah ada 2 seperti ini. Ini cara menduplikat tulisannya teman-teman. Jadi diklik dulu file tulisannya, lalu klik 3 titik ini. Nah, nanti tinggal pilih teman-teman. Sekarang saya misalkan ingin mencontohkan tulisan yang satu ada di tulisan yang di belakang tulisan yang lainnya. Contohnya misalkan saya bedakan di warnanya dulu teman-teman. Jadi di antara ini warnanya saya rubah biar ada perbedaan. Saya rubah ke merah centang. Nah, terus tulangnya atau garis sisi tulisannya saya rubah ke warna putih biar tidak seperti ini merahnya. Saya ganti warna putih, saya klik centang. Nah, seperti ini teman-teman, saya klik centang kembali. Saya besarkan dulu tulisannya teman-teman yang ini. Nah, cara membesarkannya kita klik tulisannya, lalu kalau teman-teman klik di layarnya tidak bisa, teman-teman bisa klik di sini di foldernya. Nah, dibesarkan. Nah, saya coba turunkan ke bawah. Ini terlalu besar, kecilkan kembali. Nah, sekarang saya coba geser yang file tulisan satunya lagi. Saya klik yang bagian file yang bawah ini teman-teman. Nah, sekarang ini saya coba geserkan ke tulisan yang satunya lagi. Ternyata tulisan ini adanya di atasnya tulisan yang tadi. Sekarang saya ingin tulisan ini ada di belakang tulisan yang tadi, yang warna merah putih. Caranya sekarang kita tetap klik di file video yang tulisan ini. Kita klik 3 titik ini teman, yang pojok kiri atas tadi. Lalu di sini ada tulisan pindah ke belakang. Teman-teman bisa klik. Nanti dia akan pindah ke belakang. Coba saya klik ya teman-teman ya. Nah, dia sudah pindah ke belakang ya teman-teman ya. Nah, lalu saya majukan lagi kembali, saya klik lagi 3 titik yang pojok kiri atas tadi. Saya pindahkan ke depan. Nah, dia ke depan lagi teman-teman. Nah, saya coba klik 3 titik yang di pojok kiri atas ini. Di sini ada pilihan fungsi majukan dan mundurkan. Apa bedanya dengan majukan dengan pindah ke depan? Kalau kita klik pindah ke depan, dia akan pindah yang paling terdepan. Kalau kita klik yang majukan, dia akan maju di antara tulisan yang atau gambar yang di atas dia 1 langkah. Misalkan saya buat 3 tulisan ya teman-teman ya. Saya duplikat lagi tulisan ini. Nah, sekarang saya sudah ada 3 tulisan. Seperti ini teman-teman. Nah, yang ini saya bedakan warnanya, misalkan warna biru. Saya klik centang. Seperti ini teman-teman. Sekarang jadi sini ada 3 file ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya coba lihat tulisannya yang mana yang paling depan dan yang mana yang kedua dan yang ketiga. Ternyata biru ini yang pertama, yang paling depan. Saya coba geser yang kuning ini ke biru ini, ternyata masih di belakang biru ya, ini yang kedua. Sekarang saya coba geser yang file yang tulisan yang warna merah putih ke bagian biru. Saya klik, lalu saya geser. Nah, ini ada di belakang biru teman-teman. Sekarang kita lihat yang ini masih di belakang kuning tidak. Kalau ini di belakang kuning, berarti ini urutan ketiga. Ternyata benar, dia ada di urutan ketiga. Nah, berarti ini paling belakang. Nah, sekarang yang ini
di atasnya ini merah putih. Nah, lalu saya klik yang warna biru ini. Saya geserkan ke sini. Nah, ini paling depan, teman-teman. Sekarang kita kalau ingin merubah tulisan yang warna merah putih itu hanya naik satu langkah di depan kuning, kita klik dulu tulisannya ya yang ingin kita majukan. Kita cari coba teman-teman. Nah, saya coba klik 2 kali yang ini. Nah, ternyata bukan, ini yang warna kuning. Saya klik yang atas berarti 2 kali sampai dia ada lingkaran garis kuning seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, setelah ketemu file yang merah putih ini, kita klik yang 3 titik yang di pojok kiri atas ini. Nah, inilah fungsi untuk majukan. Majukan itu berarti dia memajukan satu langkah di atas tulisan yang lainnya. Jadi tidak langsung paling depan. Saya coba klik majukan, teman-teman. Nah, coba saya buktikan ya teman-teman ya. Tulisan warna merah putih ini naik tidak ke atas yang warna kuning tadi, dan dia masih ada di bawahnya yang tulisan warna biru. Nah, saya coba cari file yang warna biru yang ini. Nah, saya naikkan ke tulisan yang merah putih, ternyata masih di depan. Nah, saya coba cari file yang tulisan warna kuning yang ini. Saya coba geser. Nah, ternyata yang kuning ini sudah berpindah ada di belakang, karena tadi file yang tulisan warna merah putih itu saya majukan. Nah, jadi itu fungsinya teman-teman. Sekarang ini yang tulisan warna kuning ada paling belakang. Saya coba klik yang pindah ke depan. Nah, saya dalam keadaan file yang di kuning ya teman-teman ya. Pokoknya file yang mana yang ingin kita pindahkan, itulah yang harus diklik videonya, tulisannya yang diklik. Nah, saya coba klik yang 3 titik yang di pojok kiri atas ini. Saya klik pindah ke depan. Jadi ini sudah pindah paling ke depan, teman-teman. Jadi itulah bedanya fungsinya ke depan dengan majukan ya teman-teman ya. Majukan ya satu langkah per langkah. Kalau ke depan dia langsung loncat paling depan. Begitu juga nantinya ingin mengedit gambar ya teman-teman ya, atau video. Nah, ini sudah saya jelaskan bagian yang ini teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan tiga file kalimat ini bareng teman-teman. Lalu dia munculnya bisa bareng. Kadang kalau yang tidak paham dia bisa seperti ini teman-teman. Nah, saya bariskan. Nah, sekarang saya coba geser filenya teman-teman ya. Saya klik yang lama, lalu saya geser. Nah, sekarang yang ini saya geser yang di tengah. Klik yang lama, sambil ditekan, sambil digeser sedikit. Nah, ini nanti hurufnya akan muncul tidak bareng teman-teman. Dan nanti habisnya pun tidak bareng. Silahkan dicoba, silahkan dilihat teman-teman ya. Saya hidupkan dari depan sini videonya. Nah, yang ini baru kuning, baru biru teman-teman. Nah, nanti yang merah putih itu akan hilang duluan. Lalu baru yang disusul yang warna kuning. Lalu baru disusul yang warna biru. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ingin buat mereka munculnya bareng, lalu hilangnya pun bareng. Lalu animasi masuknya juga sama. Seperti apa caranya? Sekarang seperti ini teman-teman. Teman-teman misalkan ingin memunculkan tulisannya ada di sini teman-teman ya. Nih di bagian sinilah. Nah, teman-teman geser yang mana dulu. Misalkan yang atas dulu ya, yang file ini. Nah, caranya dia tidak dalam keadaan diklik. Kalau saya klik ya teman-teman ya. Nah, ini nggak bisa kita geser tulisannya teman-teman. Jadi kita harus tidak dalam keadaan diklik. Nah, kita gimana caranya supaya menghilangkan lingkaran kuning ini? Kita klik sembarang di sini teman-teman. Nah, sudah itu
tadi misalkan ingin di sini nih teman-teman ya. Nah, ini garis merah ini untuk penentu letak video di mana yang ingin kita paskan hurufnya. Misalkan di durasi 22 ini ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman klik yang lama, tekan, jangan dilepas sambil digeser, geser. Nah, sudah pas segini teman-teman. Jadi kita udah lihat jaraknya dari angka garis merah. Nah, setelah ini kita geser file yang kedua. Nah, kita tekan sambil geser. Tekan, nah sambil geser. Pelan-pelan teman-teman. Kelewat. Mundurkan lagi teman-teman. Nah, sudah sampai di sini. Yang ketiga, seperti yang tadi, tekan, lalu sambil digeser. Nah, sudah pas teman-teman. Ya, jadi nanti ini akan munculnya bisa bareng ya teman-teman ya. Gimana caranya dia berakhirnya bisa sama? Bila tulisan ini sewaktu kita buat beda panjangnya. Misalkan saya klik yang tengah ini teman. Saya klik 2 kali. Kalau sekali tidak mengeluarkan garis kuning, kita klik 2 kali supaya dia mengeluarkan lingkaran garis kuning. Nah, ternyata ini 1 kali sudah ada. Nah, saya misalkan pendekkan. Nah, lalu yang bawah. Nah, yang bawah ini karena kita sudah mengklik yang file tulisan yang ini ada lingkaran kuning, mau nggak mau kita kliknya 2 kali di file yang tulisan yang satu lagi yang ingin kita edit. Saya coba klik di sini 1 kali, 2 kali. Ya, saya coba pendekkan sedikit di sini. Nah, sekarang di awalnya sudah sama teman-teman. Sekarang tinggal di belakang. Ini panjangnya beda filenya. Nah, sekarang kita pilih teman-teman ingin di mana. Misalkan teman-teman ingin filenya tulisannya itu sampai di sini. Nah, teman-teman lihat garis merah ini ya. Misalkan sudah di sini. Nah, sekarang teman potong yang file yang tulisan yang satu ini dulu. Nah, potong. Nah, teman klik sampai dia ada lingkaran garis kuning. Sudah ada ya teman-teman ya. Nah, setelah di sini teman-teman sudah klik ada lingkaran kuning, teman-teman klik gunting. Klik gunting. Nah, di sini ini ada tulisan pangkas ke kiri playhead, lalu pangkas ke kanan playhead, lalu ada tulisan bagi di playhead. Jadi kalau kita klik yang pangkas ke kiri playhead, nanti bagian kiri di bagian kiri garis merah ini dia akan menghilang. Nah, sekarang saya ingin menghilangkan yang bagian kanan, berarti saya kliknya yang pangkas ke kanan playhead. Nah, sudah hilang teman-teman. Nah, saya klik sembarangan di sini. Sekarang saya file yang tulisan kedua ini, saya klik dulu teman-teman. Saya ingin panjangkan melebihi yang sudah ditentukan yang file tulisan yang ini ya teman-teman, yang sudah saya potong. Nah, saya klik yang file yang kedua ini. Nah, sudah ada lingkaran garis kuningnya. Kalau belum, klik lagi. Nah, saya panjangkan lewatkan dari yang tadi, file tulisan yang tadi yang sudah saya potong. Terserah panjangnya mau segini, segini tidak apa-apa teman-teman. Nah, setelah di sini saya klik file yang tadi yang menjadi patokan awal berhentinya tulisan. Saya klik yang file atas, 1 kali, 2 kali. Nah, jadi kita coba geser dulu ke kiri, lalu kita mentokkan ke kanan. Nah, ini udah mentok teman-teman ya. Sudah mentok seperti ini, teman-teman klik kembali yang file yang tulisan yang kedua tadi yang dipanjangkan. Klik 2 kali, 1, 2. Ya, kuningnya sudah ada. Lalu langsung jangan digeser teman-teman, langsung klik gunting. Lalu klik yang pangkas ke kanan. Jadi kita ingin menghilangkan yang bagian kanan. Nah, sekarang panjang file tulisan yang pertama, yang kedua ini sudah sama. Tinggal yang ketiga, caranya sama seperti tadi teman-teman. Kita klik file yang ketiga ini, 1. Nah, sudah saya panjangkan melebihi yang atas itu. Nah, lalu kita klik yang file yang di atas, 1, 2. Nah, kita coba pastikan ini sudah mentok. Nah, sudah mentok ke kanan. Lalu kita klik kembali file yang ketiga ini, 1, 2. Nah, sudah ada lingkaran kuning. Lalu kita klik gunting. Nah, lalu kita klik pangkas ke kanan. Nah, sudah saya klik sembarang di sini.
Nah, sekarang kita tinggal pilih animasi masuknya teman-teman. Kita klik yang satu, yang file yang pertama ini dulu, yang paling atas. Animasi masuknya kita buat yang memudar. Lalu kecepatannya kita samakan. Misalkan yang ini ingin di nomor 2. Nah, klik centang. Nah, sekarang file tulisan yang kedua. Kita klik animasi masuk, lalu kita samakan memudar. Nah, kecepatannya kita samakan 2, klik centang. Yang ketiga, kita klik, kita ubah lagi animasi masuknya, memudar, sudah sama, lalu kita setel kedua, klik centang. Nah, sekarang animasi keluarnya. Kalau bisa tadi teman-teman sekalian saja langsung setel ya. Saya satu-satu jadi balik lagi. Saya klik lagi. Nah, animasi keluar. Nah, kita klik animasi keluar, saya tetap pilih yang memudar. Nah, kecepatannya di nomor 2, saya klik centang. Nah, sekarang yang file nomor 2 ini saya klik animasi keluarnya, saya buat juga memudar sudah, dan angka 2 sudah sama. Saya klik centang. Ini kebetulan sama teman-teman, kalau beda disamakan ya. Nah, ini file yang ketiga, saya klik animasi keluar, memudar. Nah, ini ternyata sudah 2, berarti sudah sama. Karena hasil mengcopy tadi jadi dia sama. Kalau nanti tulisannya tidak hasil copy, beda-beda, lalu ingin disamakan, ya teman-teman tinggal setel seperti saya ini, klik centang. Nah, saya coba majukan dari depan, saya hidupkan teman-teman ya. Kita lihat tulisannya apakah akan munculnya bareng. Ternyata bareng ya teman-teman ya. Dan lalu kita lihat tulisannya apakah akan berakhir bersamaan. Ternyata bersamaan teman-teman. Makanya kenapa kita pernah lihat di video kok ada tulisannya dia munculnya tidak hampir bareng tapi tidak bareng, lalu berakhirnya pun tidak bersamaan. Itu karena cara pengeditan tulisannya ini belakangnya tidak sama teman-teman. Nah, caranya menyamakannya itu seperti apa? Seperti tadi. Jadi kita bikin satu patokan dulu tulisan yang mana. Nah, setelah kita buat patokan yang tulisan satu itu, tulisan-tulisan berikutnya itu mengikuti patokan tulisan yang awal tadi. Nah, lalu tinggal animasinya kita samakan. Kecepatan detiknya juga disamakan. Makanya itu fungsinya detik itu kecepatan muncul dan menghilangnya itu, yaitu supaya bisa kita setel, supaya kita bisa menyetel supaya sama. Jadi ada patokannya. Nah, jadi sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Lalu mungkin cukup itu saja teman-teman video kali ini. Oh iya, masih ada satu lagi teman-teman. Misalkan saya klik satu tulisan ini. Misalkan tulisan ini kita ingin dirubah ya. Kita udah tanggung ketik tulisan ini. Terus cara mengeditnya gimana? Misalkan kita ingin mari mampirnya dihapus. Nah, teman-teman klik file tulisan yang ingin diedit seperti ini. Lalu teman-teman klik yang ini, yang gambar keyboard. Nah, teman-teman tinggal hapus. Lalu klik pilih. Jadi tulisannya sudah hilang. Jadi kita setelah ketik lalu mengeditnya di mana? Nah, mengeditnya itu ya adanya di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi fungsi keyboard ini sudah tahu, fungsi A ini sudah tahu untuk jenis huruf, gunting ini pun sudah tahu, dan warna ini pun sudah tahu untuk huruf. Nah, dan yang di sini animasi masuk sudah tahu, animasi keseluruhan, animasi keluar sudah, alpha atau opasitas ini ya seperti itu teman-teman. Saya coba klik. Nah, ini untuk memudarkan tulisannya atau tidak. Seperti ini teman-teman ya. Nah, silakan dilihat. Klik centang. Lalu saya coba klik lagi. Lalu putar. Putar ini ya kita ingin memutarnya seperti apa letak tulisannya. Coba saya klik yang ini teman-teman. Nah, jadi dia membacanya itu
terbalik dari kanan ke kiri. Nah, saya klik ini kembali, lalu saya coba klik yang ini teman-teman. Nah, ini letak tulisannya terbalik ya teman-temannya. Jadi ini memindahkan posisi tulisan kita teman-teman. Kalau putar, coba teman-teman saya klik yang kiri. Oh, dia memutar teman-teman. Jadi memutarnya dari kanan ke kiri ke atas. Nah, yang sebaliknya juga mungkin sama sudah teman-teman. Lalu saya klik lagi, mungkin masih ada pilihan teks teman-teman. Jadi misalkan kita mengklik teks ya teman-teman ya. Saya coba rubah kalimatnya menjadi lebih panjang teman-teman. Ke channel Honex dijamin amanah. Mari kita saling subscribe. Saya klik ke bawah lagi yang aman. Nah, saya klik pilih. Nah, ini kan tulisannya kan mengumpul di tengah ya teman-teman ya. Jadi saya ingin buat dia tulisannya mengumpul ke kiri semua. Ini pilihannya di sini teman-teman, pilihan teks. Lalu teman-teman klik yang fungsi ini. Nah, dia merapat ke kiri semua. Atau yang fungsi yang kanan ini. Nah, dia merapat ke kanan semua. Nah, saya buat yang fungsinya merapat ke kiri. Setelah itu klik centang. Lalu saya coba lagi fungsi yang lain. Nah, ini bersinar ya. Ini ya untuk pencahayaan teman-teman. Nah, pinggiran tulisannya. Saya coba klik. Nah, saya hidupkan tombolnya. Nah, di sininya yang menyebarnya ini ukurannya saya besarkan. Nah, cahayanya sudah terlihat teman-teman. Nah, itulah fungsinya seperti itu. Saya klik centang. Saya klik kembali. Nah, kalau ini ada ininya teman-teman, lapisan apa namanya ini ya. Saya coba klik ya teman-teman ya. Saya hidupkan tombolnya, saya klik pilihan warnanya. Saya coba pilih warna biru. Nah, ini opasitas warnanya saya besarkan. Nah, saya klik centang. Nah, ini fungsinya teman-teman. Nah, jadi itu fungsinya ya teman-teman ya. Bila kita ingin menghilangkan ya kita klik kembali fungsinya. Nah, lalu kita matikan tombol ini teman-teman. Lalu sudah seperti itu sih teman-teman ya yang biasa saya gunakan ya untuk mengedit. Jadi itulah fungsinya cara mengedit tulisannya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja teman-teman ya. Bagaimana cara mengedit tulisannya agar tulisannya seperti apa itu sudah saya jelaskan di video ini teman-teman. Bila video ini bermanfaat, silakan di like teman-teman ya. Lalu jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya yang pastinya saya akan masih membahas cara menggunakan aplikasi KineMaster teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Salam Honex.